menunggu kepastian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kutai Kartanegara telah menginstruksikan setiap sekolah dalam mempersiapkan beberapa fasilitas protokol kesehatan. Hal itu bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung. Adapun fasilitas tersebut berupa tempat cuci tangan, menjaga jarak, wajib menggunakan masker, dan pembatasan peserta belajar. Menyikapi instruksi tersebut, Sekolah Dasar Negeri 002 Tenggarong mulai berbenah mengambil anjang-anjang sekolah tatap muka. Kami sudah mendengar berita dari kementerian bahwa Januari mulai tatap muka. Tapi itu juga masih tahap untuk persiapan. Misalnya apakah Pemdanya siap, kita tunggu. Terus Dinas Pendidikan juga apakah sudah siap. Terus sekolahnya, kalau sekolah kami alhamdulillah sudah siap. Karena mengingat protokol kesehatan, wastafel kami lengkap dan anak didik kami tidak ada yang 2 shift. Dan itu juga kami rencana nanti mau jangan sampai anak itu, karena di dalam kelas itu ada 28. Kami nanti akan bagi setiap hari itu hanya 14. Jadi yang 14-nya lagi besok. Nah, jadi itu kalau orang tua kita akan rapatkan nanti orang tua apakah mereka setuju anaknya turun. Kalau setuju kita akan laksanakan dengan persetujuan juga dari dinas. Jadi untuk persiapan sekolah alhamdulillah tadi seperti yang saya katakan bahwa sudah siap. Dan tinggal kita akan rapat orang tua murid. Sepertinya juga orang tua murid sekarang ini sangat mengeluh anaknya tinggal di rumah, belajar di rumah gitu. Tapi mudah-mudahan nanti kita kerjasamanya baik antara orang tua dan sekolah. Jadi kita persiapan sudah sepertinya sudah matang untuk sekolah. Kami menerapkan di SD 02 bahwa setiap pagi guru-guru absen lewat video call dan anak-anak harus siap di meja mereka jam 7.30 sudah siap, dan itu sudah kami bicarakan dengan orang tua murid bahwa mereka berpakaian sekolah. Jadi seperti seragam sekolah, walaupun itu hanya sebentar, mereka video call dengan guru itu memakai seragam sekolah. Jadi tepat jam 8.30 guru sudah absen siswanya lewat video call. Biar tidak kaget nanti kalau belajar gitu. Kalau di SD kami alhamdulillah tidak ada kendala karena apa? Orang tua murid sudah mempersiapkan anak-anak mereka dengan apa yang kami yang dibutuhkan, misalnya HP, laptop, dan alhamdulillah SD 02 sudah siap. Mereka mempersiapkan dan kami juga fleksibel, tidak langsung pembelajaran itu langsung diterima, tidak. Jadi anak-anak bisa dengan orang tua bisa membuka nanti siang setelah orang tua tidak sibuk atau orang tua datang dari kantor, atau malam mereka membuka pelajarannya. Jadi fleksibel kalau kami untuk pembelajaran, tetapi untuk absen tetap pagi. Kalau ada anak didik yang tidak bisa dihubungi, jadi kami mengharapkan guru itu mengunjungi ke rumah, tetapi di SD 002 semua sudah lancar. Jadi pembelajaran untuk daring itu lancar. Fasilitas kami alhamdulillah sarana kita dilengkapi, dan sekarang juga kami akan mendapatkan halaman kami akan diberi paving block, dan pagar yang sudah rusak akan diperbaiki. Jadi gitu. Kalau untuk rehab atap dan plafon mungkin mereka tidak sempat ngerjakan tahun ini, mungkin tahun depan. Dari Pemda. Kalau plafon itu udah anggaran dari Pemda memang, dan yang ini bilangnya dari anggaran perubahan. Kami tetap muka kami siap. Untuk khususnya sekolah siap. Tinggal orang tua atau dinas atau dari Pemda sendiri apakah menunjuk kami sebagai salah satu sekolah yang untuk tatap muka. Selain
mempersiapkan beberapa fasilitas sesuai dengan standar protokol kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar membuat jadwal belajar tatap muka, misalnya Senin sampai Rabu untuk kelas 1, 2, dan 3, sedangkan di hari Kamis hingga hari Sabtu untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Kami menyimpulkan bahwa kehadiran guru di sisi peserta didik tidak ada gantinya, tidak tergantikan, harus ada tatap muka. Karena pembelajaran pendidikan hakikatnya adalah perubahan karakter, keteladanan dari para pendamping putra-putri kita. Sehingga Dinas Pendidikan jauh sebelum Mas Mendikbud, Mas Nadiem Makarim menyampaikan siaran persnya, membuat statement bahwa Januari diberi keleluasaan untuk tatap muka di sekolah. Kami sudah merancang itu. Di bulan Agustus kita sudah kirim ke Pemda untuk mendapatkan izin belajar tatap muka terbatas di sekolah. Nah, teknik yang memungkinkan kita sudah mencoba membuat skenario dengan pedoman yang kita sudah susun. Itu ada 2 teknik. Yang pertama, teknik double shift bagi yang sekolah besar. Artinya saat ini sekolah-sekolah itu dalam satu kelas masih terdapat 28-30 siswa. Dalam keputusan bersama 4 menteri, ruang kelas untuk SD, PAUD SD sampai SMP SMA itu maksimal 18. Untuk PAUD 5 siswa. Untuk SLB 5 siswa dalam satu ruang. Sehingga dengan kondisi isi gemuk itu mau tidak mau kita harus double shift. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah double shift itu sudah bisa mengantisipasi siswa dengan begitu banyaknya sekolah-sekolah besar di Kutai Kartanegara itu? Tentu belum. Oleh karena itu, kita tidak membolehkan satuan pendidikan membuat jadwal istirahat. Karena kerumunan siswa PAUD, SD, SMP ini sulit dikendalikan. Bahkan data dari hasil survei di lapangan menyatakan bahwa putra-putri kita ini sangat kangen sekolah, bukan semata-mata untuk mengikuti pembelajaran, tetapi kangen dengan teman dan gurunya. Nah, kalau sudah temanya kangen dengan teman dan gurunya, bagaimana kita bisa membuat anak itu bisa jaraknya 1,5 meter? Nah, itu yang khawatirkan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan sudah mengancang-ancang untuk mengatasi hal demikian, maka kita tidak ada jam istirahat. Orang tua harus standby untuk menjemput. Yang terakhir, ada tim khusus di sekolah-sekolah itu untuk berkomunikasi dengan orang tua, untuk berkomunikasi dengan Satgas COVID Kabupaten, turunannya berarti kecamatan, Satgas COVID kecamatan, melaporkan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka terbatas. Teknik yang kedua, bergantian. Misal, untuk SD ada 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Senin, Selasa, Rabu itu kelas 1, 2, 3. Kamis, Jumat, Sabtu 4, 5, 6. Sehingga ruangannya betul-betul bisa dikendalikan, tidak penuh. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan ketuntasan belajar? Selama masa pandemi COVID, keputusan bersama 4 menteri menyatakan bahwa prinsip utama pembelajaran di masa pandemi adalah keselamatan, kesehatan siswa, guru, orang tua, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Sehingga apapun kebijakan sekolah, ketika dia mengedepankan kesehatan dan keselamatan, kita dukung.
Dan insya Allah apa yang kami rencanakan dan laksanakan tentunya tidak semerta-merta itu paling bagus. Sambil koordinasi dan menunggu masukan dari semua pihak, pemerhati, orang tua, kemudian satgas dan lain sebagainya. Insya Allah kita berjalan bersama-sama sambil melihat COVID ini secara positif.